Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Hari ini hadir menjumpai Anda. Memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 15 Mei 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari proyek pembangunan lampu jalan raya di Kota Medan menuai polemik. Wali Kota Medan menyatakan proyek yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah ini sebagai proyek total loss atau gagal total. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut proyek lampu jalan raya atau lampu pocong Kota Medan telah dinyatakan total loss atau gagal total. Pernyataan ini resmi dikeluarkan oleh Wali Kota Medan pasca keluarnya laporan Inspektorat Pemko Medan yang menyebut bahwa proyek ini tak sesuai dengan rancangan awalnya. Menanggapi hal ini, pengamat tata kota Jaya Arjuna mengatakan dengan dinyatakan gagalnya proyek ini oleh Wali Kota Medan menunjukkan bahwa ada kesalahan sistem pengadaan barang dan pembangunan di Kota Medan. Dirinya juga merasa aneh dengan sikap Pemko Medan yang telah melakukan pembayaran sebesar 90%, padahal pengerjaannya baru berkisar 50%. Kebijakan ini menurutnya juga memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan juga tak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. Selain itu, akademisi Universitas Sumatera Utara ini juga merasa aneh dengan permintaan Wali Kota Medan yang meminta para kontraktor untuk mengembalikan pembayaran yang telah dikeluarkan Pemko Medan untuk proyek ini. Sebab hal ini dapat memunculkan pandangan bahwa Wali Kota Medan tidak paham regulasi administrasi pembangunan. Jaya Arjuna juga menyebut bahwa pengertian suatu proyek dinyatakan gagal total atau total loss adalah jika proyeknya fiktif dan tak terlihat sama sekali. Sementara dalam kasus ini proyek tersebut telah berjalan namun tak sesuai yang direncanakan. Permasalahan lampu pocong ini kan DPRD tidak mampu mengawasi atau tidak melakukan pengawasan. Kenapa? Anggaran DPRD kan? Yang menganggarkan itu DPRD, yang mengawasi itu DPRD, peraturannya DPRD. Nah, pertanyaannya sekarang pada pekerjaan nggak sampai 50% sudah dibayar 90%. Itu ada kalau kita lihat dalam sisi administrasi pembangunan, itu artinya tidak ada sisi administrasi, itu ada terkait dengan lelang. Pemirsa, sejumlah ruas jalan provinsi di Kepulauan Nias kini mengalami rusak berat. Warga berharap infrastruktur di daerah Pulau Nias segera diperbaiki untuk meningkatkan taraf perekonomian di daerah tersebut. Ruas jalan dengan status kewenangan Provinsi Sumatera Utara terdapat di pelosok Pulau Nias dan umumnya menghubungkan kabupaten kota yang terdiri atas Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, kemudian Kota Gunung Sitoli, serta Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Kondisi jalan provinsi tersebut umumnya banyak mengalami kerusakan mulai dari tingkat sedang hingga berat. Kondisi terparah dengan tingkat kerusakan yang berat berada pada ruas penghubung Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Barat hingga Nias Selatan. Seperti halnya pada titik ruas jalan di Desa Fulolo Lalai dan Desa Fadoro Hunogoa, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, terdapat sejumlah titik jalan berlubang akibat rusaknya material lapisan penetrasi dan susunan batu lapisan atas bawah jalan tersebut. Selain itu, akibat getaran gempa bumi tektonik yang telah kerap melanda daerah tersebut, membuat garis patahan tanah semakin mendorong badan jalan saling bergeser dan menimbulkan kerusakan. Hal yang sama terjadi pada ruas jalan melintasi wilayah Gunung Sitoli ke Kabupaten Nias Utara. Seluruh bangunan dengan konstruksi aspal hot mix yang dibangun melalui program Badan Rehabilitasi BRR Nanggro Aceh Darussalam Nias tahun 2005 lalu mengalami kerusakan, namun saat ini belum ada penanganan pemeliharaan maksimal oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya, harapan kami untuk yang punya kendaraan supaya pemerintah cepat bisa cepat itu memperbaikinya, Bang. Apa kesulitan selama ini jalani, Bang? Kesulitannya, Bang, sering sangkut mobilnya. Ya, kalau berat muatannya ya sangat sulit untuk melaluinya, Bang.
kondisi bagaimana, jalan seperti ini? bagaimana tanggapan pemerintah lah menanggapi jalan ini, jalan provinsi ini? Sudah Masih- berapa lama Pak rusaknya nih Pak? Masih satu tahun lah, Setahun ya. 1 tahun lagi pula. Nah di sini rawan kecelakaan nggak akibat ras jalan rusak? Sorry kecelakaan ini apa? Sering Ya, kecelakaan. Keluhan warga disampaikan agar pengembalian dan pemeliharaan fungsi jalan sebagai kelancaran akses transportasi yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di daerah yang tergolong status 3T, yakni tertinggal, termiskin, dan terbelakang, dapat segera menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, korban penipuan investasi bodong mendatangi Polda Sumatera Utara berharap kasusnya yang sudah 2 tahun terbengkalai segera ditangani. Jakson korban penipuan investasi bodong di sebuah perusahaan swasta mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Kedatangannya bersama kuasa hukumnya Monatogi Gaberia Hutapea untuk kejelasan akan laporannya yang sudah 2 tahun tidak ditanggapi. Jakson mengaku awalnya ditawari agen Oso Sekuritas untuk membeli produk dengan menanamkan deposito karena tergiur keuntungan besar lalu membeli saham sebesar 1,5 miliar yang ditransfer ke rekening bank atas nama PT Bumi Sumber Suara. Lalu setelah itu dirinya melihat bahwa PT Bumi Sumber Suara tidak menepati janjinya dengan tidak memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan. Atas dasar itulah dirinya melapor ke Polda Sumatera Utara. Jakson selaku korban penipuan investasi bodong mengatakan dirinya berharap agar Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Pancaputra memberikan atensi terhadap kasusnya. Masyarakat dan rakyat Indonesia, saya meminta dan menagih janji Bapak Kapolri apabila ada kasus yang mandek di suatu Polda, maka dia akan berani untuk memotong kepala ikan yang busuk. Dan saya minta atensinya kepada Bapak Kapolri, karena saya sudah berjuang di sini selama 2 tahun dan sepertinya tidak ada keadilan di Polda Sumut ini. Dan kemudian saya sampaikan dan saya memohon kepada Bapak Kapolda Sumut, Bapak Pancaputra agar memberikan atensinya kepada kasus ini. Karena bawahannya sepertinya tidak menjalankan tugasnya dengan profesional dan saya menduga ini ada intervensi atas kasus saya yang terus bolak-balik untuk SP3. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari warga Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu resah setelah pertama kalinya menemukan jejak tapak kaki harimau di jalan menuju areal perladangan warga. Penemuan tapak kaki harimau pertama kali ditemukan seorang warga bernama Gonta Rambe bersama beberapa warga lainnya saat mereka pergi ke ladang yang berada di ujung dusun, di mana jejak tapak kaki harimau di beberapa tempat dijumpai di jalan berpasir menuju perladangan. Melihat penemuan jejak tersebut, warga pun melaporkan kepada pihak dusun dan selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kecamatan. Atas laporan dari warga, pihak dusun bersama kepolisian dan pemerintah setempat menuju lokasi penemuan jejak tapak kaki harimau dan di lokasi ditemukan ada beberapa jejak kaki. Kepala Dusun Amir Starip Nasution selaku Kepala Dusun Sampean Barat mendapat laporan tersebut, pihaknya bersama warga langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran ditemukannya jejak tapak kaki harimau. Salah seorang warga dan beberapa warga lainnya melihat jejak kaki harimau atau si raja hutan ini melintasi beberapa lahan warga. Menurut yang kami telusuri, karena begitu kami dapat laporan dari masyarakat, kami langsung ke TKP tersebut. Terdapat memang banyak beberapa jejak kaki harimau. Menurut sejauh ini, sepengetahuan kami ini baru pertama kali di Desa Sampean. Kaur Desa Sampean Hendrik menjelaskan sejauh ini belum ada laporan warga bahwa hewan ternak peliharaan mereka hilang di mangsa harimau. Guna memastikan keberadaan harimau tersebut, petugas BKSDA bersama Dinas Kehutanan dan Polisi melakukan pengecekan dan keberadaan hewan buas tersebut dengan menyelusuri jalan lintasan harimau untuk memastikan hewan tersebut tidak ada di perkampungan dan sudah menjauh. Yang diambil kemarin disimpulkan kepada kita semua bahwasanya untuk sementara raja hutan tersebut sudah tidak berada di lokasi. Cuma untuk mengantisipasi itu semua kepada seluruh warga masyarakat Desa Sampean
untuk tetap berhati-hati dan waspada, terutama lokasi yang telah dilintasi Raja Hutan tersebut. Pihak desa menghimbau kepada seluruh warga desa Sampean untuk tetap berhati-hati dan waspada, terutama lokasi yang dilintasi Raja Hutan tersebut. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menerima pendaftaran Bacalek Partai Solidaritas Indonesia yang akan bertarung pada kontestas pemilihan anggota DPRD Sumut 2024 mendatang. DPW PSI Sumut mendaftarkan sebanyak 100 bacaleknya dalam pemilu kali ini. Dengan berkonvoi mengendarai sepeda motor dan juga becak bermotor, ratusan massa kader Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara memenuhi jalan raya menuju kantor KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Kedatangan massa partai yang identik dengan atribut merah ini guna mendaftarkan bacaleknya dalam pemilihan calon anggota legislatif DPRD Sumut di tahun 2024 mendatang. Ketua DPW PSI Sumut Nezar Juli mengatakan dalam kontestasi pemilihan legislatif kali ini PSI Sumut mendaftarkan 100 bacaleknya dengan ketentuan keterwakilan perempuan sebanyak 36%. Dikatakan PSI Sumut akan selalu membawa aspirasi masyarakat yang berfokus pada isu keberagaman dan kesejahteraan sosial masyarakat. Nezar Juli sendiri akan bertarung dalam pemilihan legislatif menuju DPR RI. Adapun komposisi bakal calon legislatif DPW PSI Sumut yakni sebanyak 65 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Untuk DPRD Sumut, PSI menargetkan akan merebut 8 kursi dengan angka minimal 5 kursi. Sesuai dengan tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kami dari Partai Solidaritas Indonesia mengantarkan berkas untuk bakal calon anggota legislatif di Februari 2024 nantinya. Mudah-mudahan kehadiran kami ini dapat membawa kemaslahatan yang baik untuk masyarakat Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah hari ini seluruh dapil penuh terisi dengan kuota keterwakilan perempuan 30 dan kalau saya nggak salah itu lebih kurang 65 laki-laki, 35 perempuan. Komisioner KPU Sumut Batara Manurung mengatakan PSI Sumut merupakan partai ke-8 yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU Sumut di hari terakhir setelah sebelumnya Partai PKB, Golkar, dan Demokrat Sumut. Dirinya menyebut PSI Sumut telah memenuhi seluruh syarat baik administrasi maupun jumlah keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif DPRD Sumut yang didaftarkan di hari terakhir pendaftaran ini. Pada hari terakhir ini dari tanggal 13 sebenarnya sudah ada 8 partai yang kemudian telah kita terima dan hari ini kita rencananya menerima 10 partai lagi. Dari mulai tadi pagi kita sudah menerima PKB, menerima Golkar, menerima Demokrat dan hari ini kita sedang berproses pada Partai PSI dan Partai Umat. KPU Sumut menyebut keabsahan berkas pendaftaran bacalek Partai PSI Sumut tak meninggalkan catatan untuk direvisi dan akan langsung masuk ke tahap verifikasi. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai sampai hari terakhir pendaftaran kemarin pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat menerima 15 partai politik sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Di hari terakhir pembukaan pendaftaran terdapat 12 partai politik yang mendaftar, yakni Partai Gelora, PAN, Golkar, P3, Demokrat, PKN, PSI, Partai Buruh, Partai Garuda, Hadura, Perindo, serta Partai Bulan Bintang. Sementara 4 partai lainnya sudah mendaftar di hari sebelumnya. Ardian Syah mengatakan pada hari terakhir terdapat 3 partai politik yang sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat masih dilakukan penelitian dokumen administrasi pengajuan antara lain Partai PBB, Gelora, dan terakhir Partai Garuda. KPU pada prinsipnya hanya menerima dan meneliti syarat pengajuan bacalek dari partai politik. Dengan kelengkapan syarat yang diajukan, maka KPU langsung melakukan berita acara penerimaannya. Namun sebaliknya jika tidak, maka KPU tidak menerima dokumen tersebut.
KPU Serdang Bedagai itu sudah 15 partai dari 18 partai yang sudah kita terima mulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei pukul 23.59 tadi. Sementara 3 partai lagi itu sedang berproses proses pemeriksaan kelengkapan administrasi syarat calon. Partai Demokrat yang telah memenuhi syarat administrasi saat mendaftar datang dengan rombongan tarian Melayu dan marching band memeriahkan suasana pendaftaran. Ketua Partai Demokrat Yunarsil berterima kasih kepada KPU yang telah memeriksa dokumen partainya dan diterima. Sementara itu target partainya pada pemilu 2024 sebanyak 7 kursi dan 5 dapil di Sergai. Tanpa adanya sesuatu kurang apapun juga. Muluk-muluk 14 ya, 14 kursi dikurang 7 berarti 7 ya. Dalam proses pendaftaran Bacalek ke KPU Toba ditemukan sejumlah partai yang belum mengajukan pendaftaran pada Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Ketua KPU Toba Henry M. Pardosi mengungkapkan setelah Partai Golkar masih ada beberapa partai politik lainnya yang sedang mengantri mendaftarkan bacaleknya di hari terakhir pendaftaran. Hal ini mengacu pada PKPU nomor 10 tahun 2023 dan Juknis nomor 352 tahun 2023. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam tahapan, bahwa harus lengkap benar memenuhi syarat terkait B pencalonan, B daftar, sesuai dengan dapilnya. Setelah pengajuan pendaftaran bacalek, pihak KPU masih menyediakan waktu untuk verifikasi administrasi bacalek yang sudah diserahkan oleh partai politik. Selanjutnya harus lengkap surat persetujuan dari DPP dan lengkap syarat bakal calonnya. Masih ada waktu sejak tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023 untuk verifikasi administrasi persyaratan bacalek. Kalau kita perhatikan dari Golkar tadi, itu bisa kita kategorikan diterima dan lengkap. Mudah-mudahan nanti di masa tenggat waktu verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang kita laksanakan di 15 Mei tahun 2023 hingga tanggal 23 Juni tahun 2023 bisa keseluruhan lengkap. Dan kalaupun ada perubahan, itu akan kita komunikasikan di antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Juni tahun 2023 ini. Ya, pemirsa, pendaftaran bacalek Partai Peserta Pemilu 2024 telah ditutup malam tadi. Partai Peserta Pemilu 2024 yang mendaftarkan bakal calon legislatif mengapresiasi proses kelancaran pendaftaran bacalek peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan KPU. Diharapkan proses tahapan Pemilu 2024 aman dan lancar. Dalam pendaftaran bacalek peserta pemilu yang telah dibuka selama 14 hari lalu, selain Partai PDI Perjuangan dan Nasional Demokrat serta Hanura dan Partai PKB, Partai Golkar mendaftarkan bacalek partai peserta pemilu yang didaftarkan langsung oleh ketua masing-masing partai dan diterima langsung oleh Komisioner KPUD Taput. Pendaftaran kelengkapan dokumen persyaratan bacalek partai peserta pemilu yang diserahkan ke KPUD secara manual terlebih dahulu harus didaftarkan melalui silon atau sistem informasi pendaftaran calon. Kemudian pendaftaran secara manual untuk diverifikasi oleh KPUD. Menurut Ketua KPUD Taput Kopman Pasaribu saat menerima pendaftaran bacalek, sejumlah partai peserta pemilu mengatakan partai politik yang telah mendaftar jika ada kekurangan persyaratan bagi partai politik diberikan waktu untuk perbaikan persyaratan bakal calon pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juli mendatang. Sejumlah partai peserta pemilu, kesiapan dan strategi partainya merupakan modal utama sebagai partai peserta pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Ketua Partai Peserta Pemilu 2024, Fatibah Huta Barat, saat mendaftarkan bacalek mengatakan dalam proses pendaftaran sangat mengapresiasi kemudahan dan pelayanan KPUD dalam proses pendaftaran yang diterapkan, sehingga mendukung
kelancaran dalam tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPUD dalam mendaftarkan bacalek dalam pemilu 2024. Diharapkan proses tahapan-tahapan pemilu 2024 aman dan lancar hingga hari terakhir pendaftaran bacalek malam tadi di kantor KPUD Taput. Dari 18 partai peserta pemilu 2024, sebanyak 14 partai politik peserta pemilu telah mendaftarkan bacaleknya ke KPUD Taput. Hari ke-13 pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek, KPU Labuhan Batu telah menerima 9 partai politik. Namun pada hari Sabtu 13 Mei 2023 terdapat 4 partai politik telah mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPU Labuhan Batu. Pendaftaran bakal calon legislatif sebanyak 4 partai politik mendaftar bacaleknya ke kantor KPU Labuhan Batu. Antara lain Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, lalu menyusul Partai Solidaritas Indonesia. Ketua Partai Gerindra Kabupaten Labuhan Batu Abdul Karim Hasibuan mengatakan pihaknya telah memenuhi persyaratan pendaftaran bacalek dari Partai Gerindra ke kantor KPU Labuhan Batu. Partai Gerindra Kabupaten Labuhan Batu sendiri telah menargetkan dalam pemilu tahun 2024 akan memenangkan kursi legislatif di Kabupaten Labuhan Batu dan berupaya dalam memenangkan kompetisi ajang Pilpres untuk tingkat Kabupaten Labuhan Batu. Kami dari keluarga besar Partai Gerindra Kabupaten Labuhan Batu hadir di KPU Labuhan Batu untuk menyampaikan bakal calon anggota legislatif tingkat Kabupaten Labuhan Batu, di mana dari jumlah kursi DPR Labuhan Batu ada 45, kita menyampaikan bakal calon anggota legislatif dari Labuhan Batu sebanyak 45 orang, yaitu 100%. Dengan keterwakilan perempuan sesuai dengan PKPU nomor 10 minimal 30%, jadi itu terpenuhi seluruhnya. Ketua KPU Labuhan Batu Wahyudi menjelaskan, hingga memasuki hari ke-13 pendaftaran bacalek yang mendaftar ke kantor KPU Labuhan Batu, pihaknya telah menerima sebanyak 9 partai politik. 4 partai telah mendaftar, namun masih terdapat 9 partai politik yang belum mendaftar ke kantor KPU Labuhan Batu. KPU Labuhan Batu hari ini Amin 1 pengajuan bakal calon legislatif ke KPU Labuhan Batu pada tanggal 13 Mei ini. KPU menerima 4 partai politik. Tadi pagi pukul 10 itu ada Partai Umat, disusul pukul 14 Partai PKB, dan berikutnya Partai Gerindra, dan saat ini tadi di last minute ya pada pukul 15.57 Partai PSI. Jadi ada 4 partai. Totalnya sampai hari ini ada 9 partai politik ya. Ada 9 partai politik yang sudah menyampaikan bakal calon legislatifnya ke KPU Labuhan Batu. Ya, pemirsa, memasuki hari terakhir dalam pendaftaran bakal calon legislatif bacalek, KPU Kabupaten Labuhan Batu telah menerima 17 peserta partai politik pemilu 2024. Namun salah satu partai yakni Garuda dinyatakan gugur lantaran tidak mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPU Labuhan Batu. Pada 14 Mei 2023 dari pukul 8 pagi hingga 23.59 dini hari merupakan batas akhir hari dalam pendaftaran bacalek ke kantor KPU Labuhan Batu. Terdapat 8 partai politik telah mendaftarkan bacaleknya, namun Partai Garuda tidak mendaftar ke KPU Labuhan Batu. Ada 8 partai yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU Labuhan Batu, yakni Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Persatuan Indonesia, Partai Buruh, dan yang terakhir mendaftarkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Sementara dalam pertarungan bacalek, Ketua Partai Kebangkitan Nusantara PKN Kabupaten Labuhan Batu, Ucok Bagun menjelaskan meski partai PKN baru pertama kali bisa berkompetisi dalam pemilihan legislatif, pihaknya optimis akan mengambil hati masyarakat dalam membangun Kabupaten Labuhan Batu nantinya. Ketua Partai Golkar mendaftarkan diri khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Ya. Golkar mendaftarkan diri khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Ya. Tahun yang lalu Partai Golkar dari 5 dapil menghasilkan 10 kursi. Per dapilnya ada 2 dan insya Allah itu tetap kita pertahankan. Sudah kita pertahankan dan alhamdulillah juara itu insya Allah akan tetap di Partai Golkar.
Ketua KPU Labuan Batu Wahyudi menuturkan yang ikut berkompetisi KPU Labuan Batu telah menerima sebanyak 17 partai politik usai tahapan dalam pendaftaran bacalek. Kedepan KPU Labuan Batu akan memverifikasi administrasi dari sejumlah berkas bacalek dari partai politik yang telah mendaftar. Beberapa hari yang lalu KPU Labuan Batu telah menerima 9 partai politik dan hari ini sampai dengan tanggal 14 hari ini KPU Labuan Batu menerima 8 partai politik. Jadi totalnya dari 18 partai politik, KPU Labuan Batu menerima 17 partai politik. Yang terakhir yaitu Partai Gelora yang diterima oleh KPU Labuan Batu pada pukul 23.45. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Sebanyak 492 calon jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal yang sudah melunasi administrasi siap berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu 40 orang lebih calon haji menunda keberangkatan karena sakit dan tidak bisa melunasi administrasi. Pemerintah daerah bersama Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal menggelar teknik manasik haji dan umroh kepada calon jamaah haji yang akan berangkat tahun 2023 ini ke Tanah Suci. Manasik bertujuan agar calon haji Mandailing Natal bisa mendapatkan syariat yang baik dan benar selama di Tanah Suci. Sebanyak 526 kuota calon haji asal Mandailing Natal yang berhak melunasi ongkos, namun 34 kurang lebih calon haji menunda keberangkatannya. Bagi calon haji yang menunda keberangkatan tersebut karena faktor sakit, terkendala akibat kenaikan ongkos, dan menunggu penggabungan mahram, calon haji yang menunda keberangkatan ini otomatis digantikan calon haji yang menunggu nomor porsi. Keberangkatan calon haji asal Mandailing Natal dijadwalkan pada tanggal 22B 2023 ke embarkasi Medan, sementara kloter keberangkatan masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama. Yang berhak melunasi ongkos BP, tapi ada berapa lebih kurang 40 orang yang tidak melunasi BP-nya karena berbagai sebab, bisa karena dia menunggu penggabungan mahram, karena tahun ini kebijakan dari Kementerian Agama tidak ada penggabungan mahram atau penyatuan keluarga. Yang kedua, dia tidak berangkat karena kurang mampu untuk melunasi ongkos BP pada tahun ini karena mengalami kenaikan. Ya pemirsa, informasi lainnya, SMP Negeri 1 Lubuk Pakam akan menjadi salah satu sekolah digital menyusul telah diterapkannya program digitalisasi pada pelaksanaan penilaian sumatif kelas 9 pada tahun pelajaran 2023-2024 untuk tahun ini. Program digitalisasi di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam ini telah menjadi agenda penting bagi keluarga besar sekolah ini menyusul diberlakukannya penilaian sumatif kelas 9 berdasarkan asesmen kompetisi minimum atau AKM Kurikulum Merdeka. Di sela-sela pelaksanaan penilaian sumatif kelas 9 pada hari terakhir kemarin, Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elvian Lubis menyatakan digitalisasi sangat penting bagi dunia pendidikan karena era saat ini menuntut seluruh siswa harus mampu menggunakan sarana Android atau IT lainnya agar siswa dapat terbiasa dan memahami perkembangan teknologi IT. Karenanya di sekolah ini sejak tahun ini melalui pelaksanaan penilaian sumatif kelas 9 dilakukan berbasis Android, menyusul seluruh siswa telah memiliki sarana Android dalam menyukseskan program digitalisasi di sekolah ini. Menurut Elvian Lubis, sebagai hari terakhir kehadiran siswa mengikuti penilaian sumatif hadir 100%. Demikian halnya pelaksanaan penilaian sumatif secara online dengan menghadirkan siswa ke sekolah berlangsung baik dan lancar sesuai program sekolah. Dari pantauan di sekolah ini, seluruh siswa kelas 9 sangat tekun mengikuti penilaian sumatif dengan benar-benar memanfaatkan waktu yang disediakan untuk menjawab soal-soal yang ada. Penilaian sumatif diikuti oleh peserta didik sebanyak 290 orang.
mereka mengikuti begitu antusias dan semangat sehingga mereka bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mereka lakukan, yang mereka ikuti sejak hari Senin kemarin, tanggal 8 sampai hari ini dan berakhir. Kegiatan tersebut dilakukan dengan teknis, dengan digitalisasi. Peserta didik mengikuti ujian atau penilaian sumatif itu dengan membawa Android masing-masing mereka di rumah. Kemudian mereka menjawab pertanyaan dan soal-soal itu melalui link yang dibagikan oleh pengawas. Sementara itu, pelaksanaan penilaian sumatif di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam ini hanya berlangsung 5 hari karena setiap hari mengujikan 2 mata pelajaran. Model penilaian sumatif di sekolah ini adalah pilihan ganda berbasis Android dan ada berbentuk esai. Jumlah soal untuk setiap mata pelajaran sama, sedangkan soal-soal materi penilaian sumatif di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ini berdasarkan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP dengan mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemirsa, Jemaat Gereja Kristen Protestan Sipalogo di GKPS Teladan Kota Medan melaksanakan kebangkitan Minggu sekaligus merayakan HUT ke-67 GKPS Teladan dengan penuh sukacita. Jemaat GKPI Teladan Kota Medan pada kebaktian Minggu kemarin mengikuti kebaktian di Wisma Gereja ini terkait dengan dilakukannya perayaan HUT ke-67 GKPS Teladan. Dengan penuh sukacita, seluruh jemaat mengikuti sebuah rangkaian acara kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu hanya dilakukan satu sesi, diikuti anak-anak, remaja, dan jemaat dewasa. Nyanyian pujian dipersembahkan para jemaat termasuk penampilan KOR, mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga penampilan KOR kaum ibu. Selain itu juga persembahan vokal solo dan penyampaian doa syafaat. Pada khotbahnya, Pendeta Sanpendawati Purba STH menyatakan Jemaat GKPS Teladan melalui momentum HUT ke-67 GKPS Teladan agar semakin meningkatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan bergereja. Selain itu, jemaat harus selalu meningkatkan persatuan di antara sesama jemaat. Sementara itu, usai kebaktian Minggu dilanjutkan dengan perayaan HUT ke-67 Gereja GKPS Teladan. Kata-kata sambutan dalam rangka HUT ke-67 Gereja GKPS Teladan ini dilakukan dengan harapan agar jemaat selalu bersama-sama dalam membina kehidupan bergereja, termasuk dalam mendukung program pembangunan gereja ini, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita pada perayaan HUT ke-67, gereja ini dilakukan pemotongan kue ulang tahun dan nasi tumpeng yang selanjutnya dibagikan kepada para perwakilan jemaat. Pendeta Chandra Girsang STH menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan pada usia yang ke-67 Gereja GKPS Teladan Medan. Merupakan sebuah sukacita bagi kami karena lewat pelayanan yang berdampak, terkhusus juga untuk tahun ini, kami boleh semakin bersama-sama baik dalam persekutuan, pelayanan dan juga kesaksian. Dan itu yang menjadi harapan kami juga melalui GKPS Teladan ini. Kami ada di sini dengan pimpinan majelis jemaat, pendeta, dan semua pelayan-pelayan Tuhan di sini bersama-sama untuk kedepannya sehingga GKPS Teladan dengan pertolongan Tuhan akan tetap menjadi semakin lebih baik. Sementara itu, Ketua Panitia Julina Ria Herawati Girsang menyampaikan terima kasih kepada jemaat atas perayaan HUT gereja ini karena sudah terlaksana dengan baik dan sukses. Sebagai panitia Pesta Kuria ke-67 tahun, GKPS Teladan merasa bersyukur dan bersuka cita karena jemaat kami hari ini genap berusia ke-67 tahun. Semua warga jemaat berpartisipasi baik materi maupun moral dalam kegiatan Pesta Kuria ini. Semua ambil bagian, semua dari sekolah minggu, pemuda, kemudian inang, bapak, kemudian undangan, semua simpatisan ada di sini yang turut mendukung dalam kegiatan pesta ini. Pada HUT gereja ini juga dilakukan penggalangan dana melalui lelang gotong royong oleh jemaat dan lelang perorangan. Selain itu juga dilakukan penarikan undian berhadiah dengan hadiah menarik lainnya. Pemirsa, seorang ibu muda yang tinggal di Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat menghilang tanpa kabar. Kepergian ibu muda ini awalnya hendak bekerja sebagai TKI di Malaysia, sekaligus menjumpai sang suami yang juga bekerja sebagai TKI di daerah yang sama.
Nuradia, seorang ibu dengan 1 orang anak laki-laki yang masih berusia 5 tahun hilang tanpa kabar. Berita setelah pergi dari rumah orang tuanya yang berada di Dusun Pasar 1 Tengah Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu. Awalnya kepergian Nuradia adalah untuk kembali bekerja sebagai TKI di Penang, Malaysia. Nuradia juga memiliki seorang suami berkebangsaan Thailand yang sama-sama bekerja sebagai TKI di Malaysia. Nuradia pergi dari rumah pada tanggal 6 Mei lalu usai menjalani libur lebaran di kampung halaman dan rencananya kembali bekerja dengan membawa seorang teman yang berasal dari kota Binjai untuk bersama-sama menjadi TKI di Malaysia. Saat pergi dari rumah, Nuradia diantar sang adik ke terminal kota Stabat dan naik bus penumpang menuju kota Binjai karena akan membawa seorang teman untuk bekerja di Malaysia. Tiket pesawat yang sudah dipesan untuk 2 orang dengan pembelian secara online dan akan terbang sekitar pukul 13.00 dari Bandara Kuala Namu. Sang suami yang merupakan warga Thailand sudah menunggu kedatangan Nuradia di Bandara Penang dengan gembira dan semangat tak terhingga. Setelah ditunggu beberapa jam, kedatangan Nuradia tidak kunjung tiba dan sang suami mengambil inisiatif untuk menelpon ayah Nuradia. Karena merasa penasaran yang sangat dalam, akhirnya sang suami membeli tiket pesawat menuju Indonesia untuk menemui keluarga Nuradia yang berada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Kini sudah 1 minggu lamanya Nuradia hilang tanpa kabar dan pihak keluarga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Polres Langkat. Muhammad Nailan, ayah Nuradia, mengatakan merasa penasaran karena tidak ada kabar dari sang anak. Akhirnya pihak keluarga mengecek langsung ke Bandara Kuala Namu dengan beratnya langsung ke pihak maskapai dan memang benar ada pemesanan tiket pesawat atas nama Nuradia namun belum dilakukan pembayaran. Lebih kurang jam 8 pagi pada hari Sabtu. Hendak pulang ke Malaysia. Diantar adiknya ke stasiun Stabat, stasiun angkot untuk menuju Binjai. Dari Binjai katanya dia tuh dijemput oleh temannya untuk menuju Kuala Namu. Jadi kami pertanyakan, keberangkatanmu dengan siapa? Nah, nanti ya ada teman yang nyusul di Binjai. Ditunggu beritanya sampai jam 3, suaminya nunggu di Penang. Sampai ditunggu sampai 4 jam. Jadi suaminya di Penang menanyakan, "Dek, kakakmu kok nggak nyampe-nyampe? Macam gimana ya?" Terus kakaknya melaporkan kepada saya bahwasanya kakaknya nggak nyampe ke Penang. Pihak keluarga berharap agar aparat kepolisian bergerak dengan cepat sehingga Nuradia bisa ditemukan dengan selamat, mengecek keberadaan digitalnya baik transaksi banking maupun yang lainnya karena handphone seluler sudah tidak bisa lagi dihubungi. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, budidaya pohon anggur saat ini banyak diminati masyarakat. Bahkan pohon anggur sebagian ditanam di pekarangan rumah warga. Seperti yang dilakukan salah seorang pemuda bernama Yogi Jagaddewo asal kota Binjai Utara, tepatnya di daerah Tandem Hilir. Sejak tahun 2018 lalu, Yogi panggilan akrabnya. Awalnya iseng untuk menanam pohon anggur dan dirinya sempat disepelekan para tetangga karena tidak mungkin pohon anggur bisa berbuah di areal sekitar rumahnya. Namun berkat kegigihan dan keinginan yang kuat belajar dari buku dan YouTube, Yogi di usianya yang masih muda, yaitu 29 tahun dapat menepis dan membuktikan bahwa hasil budidaya pohon anggurnya dapat berbuah lebat dan sangat menjanjikan. Di atas lahan yang berukuran 15 x 25 meter persegi, Yogi mampu menyulap pekarangan rumahnya menjadi kebun anggur dengan varietas tanaman anggur, sekaligus tempat wisata bagi pengunjung yang sengaja datang dari dalam dan luar kota untuk melihat secara langsung buah anggur yang bergelantungan di halaman rumahnya.
Yogi mengatakan menanam tanaman anggur selain untuk dikonsumsi juga untuk menghiasi pekarangan rumah. Tanaman anggur yang menjalar membuat pekarangan rumah menjadi lebih sejuk, apalagi saat ini panas mencapai 35 derajat Celcius. Yogi menjelaskan biasanya buah anggur tumbuh di daerah dataran rendah dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Namun setelah ditanam, pohon anggur tidak boleh langsung di lahan terbuka untuk menghindari hujan dan matahari secara langsung. Oleh karena itu disarankan agar menanam pohon anggur harus di media tertutup, namun dengan pencahayaan melalui atap transparan agar dapat menyerap sinar matahari. Menurut Yogi, anggur hasil budidayanya ini ditanam secara penyetakan tanaman, yakni bibit batang anggur lokal di stik dengan bibit import sehingga dapat menyesuaikan iklim tropis di Indonesia. Biasanya anggur di luar negeri hanya dapat berbuah sekali dalam setahun karena musim dingin anggur tidak dapat berbuah. Namun di Indonesia cenderung beriklim tropis atau panas sangat mendukung anggur senantiasa berbuah dan tidak mengenal musim. Tanaman anggur membutuhkan panas yang tinggi untuk pembuahan dan layu jika sering terkena air hujan. Dalam setahun tanaman anggur dapat berbuah 3 kali. Selain itu perawatan buah anggur juga cukup mudah dan tidak memerlukan biaya yang tinggi serta pohon anggur bisa hidup hingga puluhan tahun. Yogi dan keluarganya juga memanfaatkan kesempatan dengan menjual beraneka makanan hingga pengunjung sambil menikmati makanan dapat juga mencicipi dan memetik langsung buah anggur serta membeli buah anggur yang manis dan segar dengan harga yang relatif terjangkau. Yogi berharap pemerintah selalu mendukung komunitas dan asosiasi anggur terutama dalam sertifikat dan legalitas benih dari beragam varietas anggur yang dikembangkan. Ceritanya saya kan di sini buka studio percetakan di bidang printing lah. Jadi saya kenal anggur itu karena saya mengisi waktu luang lah karena nggak ada kegiatan sebelum atau sesudah tutup toko atau hari libur saya nggak ada kegiatan kan suntuk. Jadi saya coba nanam lah, dulu nggak pernah nanam anggur sih, coba hidroponik, cabai, sayur-sayuran pertama di sini. Cuman saya lihat di sosial media ada nanam anggur berbuah. Jadi saya coba nanam anggur, rupanya ternyata buah. Perawatannya dia harus kenal dulu karakter dia. Dia nggak suka banyak air, dia nggak suka air hujan. Jadi kalau kita medianya agak kita tinggikan, sama kita kasih atap lah naungan karena kita kan cuacanya tropis ya. Kita di Indonesia karena nggak ada musim dingin, musim gugur, jadi buahnya kapan aja Bu, sepanjang tahun. Jadi tinggal kita mau lebaran panen 3 bulan sebelum lebaran kita pangkas. Harapannya semoga pemerintah kita mensupport lah di dunia pertanian ini, contohnya khususnya di pertanian karena kan di anggur lah, karena kan di anggur ini ibaratnya orang masih mitos lah orang anggur itu nggak bisa masih buah, langka, anggur itu ya? asam, jadi banyak orang nggak percaya. Mungkin Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.